Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Shuantian Supreme. Pada episode sebelumnya, akhirnya kompetisi api suci dimulai. Di babak pertama, dengan mudahnya Shin Yu mampu mengalahkan lawan tanpa usaha yang berarti. Di ronde kedua, Shin Yu benar-benar mengamuk karena setelah dia menunjukkan kekuatan dari Jiu Tian Xuan, yaitu burung gagak berkaki 9 yang juga merupakan api suci peringkat 9, semua kontestan lainnya disapu bersih tak terkecuali Huang Fi dan Wang Xuan yang dari awal benar-benar sangat sombong hanya karena memiliki api suci peringkat 6. Tak terima jika dirinya kalah, Huang Fi benar-benar sangat marah. Apalagi dia menganggap Shin Yu tidaklah pantas menjadi pemenangnya karena dia hanyalah seorang putra tercela dan terlantar dari dinasti pedang ilahi. Aku akan membunuhmu, bahkan jika kau memiliki api suci kelas 9, kau hanyalah sampah di ranah spiritual tingkat 1. Pemenang kompetisi api suci ini hanya bisa menjadi milikku, teriak Huang Fi yang segera mengeluarkan seluruh kemampuan api suci kelas 6 miliknya yang bahkan bisa membentuk sebuah pedang. Dia langsung melompat untuk menebas Shin Yu yang memunggunginya. Melihat itu, Xian Shuang segera meneriaki Shin Yu untuk berhati-hati. Namun tentunya Shin Yu telah memikirkan sebuah tindakan balasan. Menghadapi serangan Huang Fi yang mendekat, dia segera menggunakan kekuatan Yairus yang mana hanya menerima gelombang kekuatan Yairus. Huang Fi sama sekali tak bisa mendekat dan pada akhirnya terpental ke belakang di saat dia masih saja mengoceh mengatakan bahwa Shin Yu hanyalah seorang sampah yang harus diinjak-injak di bawah kakinya. Shin Yu yang benar-benar kesal segera mengeluarkan tombaknya dan langsung melemparnya ke arah Huang Fi yang tentunya langsung menembus perut Huang Fi dan membunuhnya di tempat. Semua orang benar-benar dibuat terkejut, apalagi si Xian yang benar-benar tidak menyangka ternyata artefak peri tingkat pertama yang dia lihat sebelumnya benar-benar berada di tangan Shin Yu. Tak terima orang yang didukung oleh Sekte Matahari Ekstrim dibunuh oleh Shin Yu, Shulin benar-benar sangat marah. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Shin Yu segera mengambil kembali tombaknya. Mengarahkannya pada Shulin, dia lantas berkata, "Dia ingin membunuhku, masa aku tidak boleh membunuhnya? Jika kau bacot lagi, aku akan membunuhmu juga." Dengan sikap Shulin, tentunya kata-kata Shin Yu dengan mudah memancing kemarahannya sehingga setelah itu dia bersiap untuk memberikan Shin Yu pelajaran. Melihat itu dengan segera Xian Shuang langsung berdiri di hadapan Shulin untuk menghentikannya. Bahkan dia sampai menggunakan nama Aula Hati Suci yang mana intinya karena Shin Yu merupakan orang yang sangat dia hormati, jika Shulin ingin melawannya maka dia harus berurusan dengan Aula Hati Suci terlebih dahulu. Tanpa disangka, tiba-tiba Shin Yu menyuruh Xian Shuang untuk membiarkannya saja. Bahkan dia masih saja sempat-sempatnya memprovokasi Shulin. "Xian Shuang, biarkan dia melawanku. Jika dia ingin menemani Huang Fi, maka biarkan saja dia." Shulin yang benar-benar sangat marah tanpa berbasa-basi lagi langsung melompat dan menggunakan teknik seni bela diri tingkat Xuan miliknya, yaitu Matahari Ilahi. Bahkan jika kau memiliki api suci kelas 9, bahkan jika kau bisa membunuh Huang Fi, kau masih akan menjadi semut di depan teknik bela diri kelas menengah tingkat Xuanku, teriak Shulin saat dia melepaskan serangannya tepat ke arah Shin Yu.
Xian Shuang hanya bisa dibuat terkejut karena dia tahu teknik matahari ilahi merupakan teknik bela diri yang hanya harus dipelajari oleh 3 putra suci teratas dari sekte matahari ekstrim yang kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun di sisi lain, Shin Yu sama sekali tidak menunjukkan sikap gugup. Sebaliknya, dia malah tersenyum senang karena dia juga ingin mencoba mengeluarkan serangan terkuatnya. Dengan tombak di tangannya, Shin Yu segera menggunakan serangan terkuat yang bisa dia lakukan saat ini, dan itu adalah teknik kelas atas tombak guntur 9 dewa. Dia langsung melepaskan serangannya yang pastinya dengan mudah menghancurkan serangan Sulin, bahkan Sulin yang juga terkena serangannya langsung jatuh ke bawah dengan kondisi yang benar-benar babak belur. Tentunya kejadian itu benar-benar membuat semua orang sangat terkejut karena ternyata Shin Yu bisa menggunakan teknik seni bela diri tingkat bumi. Tetapi tentunya ada orang yang kesal setelah melihat kemampuan Shin Yu, dan itu adalah Xixian yang hanya bisa bertanya-tanya, apakah peluang di Great Wilderness begitu kuat? Dengan segera Shin Yu langsung menghampiri Sulin yang terkapar dengan kondisi yang begitu menyedihkan dan langsung menodongkan tombaknya ke lehernya. Putra suci dari sekte matahari ekstrim, apakah hanya seperti ini? Jadi pergilah menemui Huang Fi, ucap Shin Yu yang ingin menghabisi Sulin. Melihat itu, Xian Shuang mencoba menghentikannya. Namun sayangnya usahanya sia-sia karena Shin Yu langsung menusuknya. Tak mau tinggal diam melihat Sulin sedang sekarat, akhirnya Xixian bertindak. Dia segera melepaskan sebuah serangan, namun Shin Yu yang menggunakan kekuatan Yairus mampu memblokirnya hingga pada akhirnya Sulin benar-benar mati di tempat. Seperti yang aku katakan, aku akan membuatmu bertemu Huang Fi, ucap Shin Yu dengan tatapan dinginnya. Sangat marah, Xixian mulai berteriak-teriak mengatakan bahwa meskipun memiliki api suci kelas 9, Shin Yu tidak akan bisa lolos karena telah membunuh muridnya dan juga putra suci dari sekte matahari ekstrim. Namun sayangnya itu semua hanya bisa menjadi bahan tertawaan Shin Yu, sebab dari awal target utamanya bukan Huang Fi ataupun Sulin, melainkan Xixian. Anjing tua, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu hidup? Kau telah menyakiti kekasihku dan mempermalukannya. Aku tidak akan berbagi langit denganmu, ucap Shin Yu dengan penuh rasa marah. Mendengarnya, Xixian hanya bisa tersenyum karena ternyata Shin Yu memiliki kebencian yang amat besar pada dirinya. Namun satu hal yang pasti, Xixian sangat yakin bahwa dirinya yang sudah berada di puncak ranah spiritual membunuh Shin Yu semudah membunuh semut. Tanpa berbasa-basi lagi, Xixian segera mengeluarkan senjatanya, yaitu senjata peri tingkat pertama, Cambuk Sakti Ungu, dan langsung menyerang Shin Yu. Adapun Shin Yu menggunakan kekuatan kombinasi dari Yairus dan Jiu Tianshuan, dia langsung memblokir serangan Xixian. Tetapi sayangnya serangan yang datang terlalu kuat yang pada akhirnya membuat Shin Yu terlempar ke belakang. Terlalu lemah, teriak Xixian yang dengan segera menyiapkan serangan berikutnya. Melihat itu, Shin Yu langsung memanggil Raja Zenan untuk meminta pil Dragon Tiger Ribbon yang secara sah telah menjadi milik Shin Yu karena berhasil memenangkan kompetisi api suci. Dengan segera Raja Zenan melempar pilnya yang langsung dimakan oleh Shin Yu dan tentunya langsung bereaksi juga. Melihat itu, Xixian hanya bisa tertawa senang karena dia sangat yakin hanya dengan pil kelas 4 tidak mungkin bagi Shin Yu menerobos. Namun sayangnya ekspresi senangnya langsung digantikan dengan keterkejutan karena pada akhirnya Shin Yu benar-benar bisa menerobos, dan karena itu juga dia bisa melepaskan binatang buas ketiganya, yaitu Xuan Ni Shuyin.
Hanya dengan memanggil binatang ketiganya, sekarang Shinju memiliki kekuatan puncak ranah spiritual yang tentunya menambah keterkejutan Shishian. "Anjing tua, rasakanlah kekuatanku ini," ucap Shinju yang mulai menyerang menggunakan kekuatan 3 binatang buasnya. Melihat itu, Shishian segera menggunakan cambuk ungu saktinya untuk memblokirnya. Tetapi sayangnya, karena serangan gabungan Shinju begitu kuat, Shishian sama sekali tak bisa menghentikannya. Di sisi lain, semua orang benar-benar dibuat sangat terkejut dengan aura Shinju yang begitu sangat kuat. Apalagi setelah ledakan mereda, sebagian panggung arena telah hancur total, menyisakan Shishian yang babak belur. Terobosan dan mengalahkan leluhur kuno di puncak alam spiritual. "Tuan muda Shin jauh lebih menakutkan daripada yang aku kira," ucap Xian Shuang. Adapun Liu Zulang, dia hanya bisa bersyukur karena tidak memiliki masalah dengan Shinju, sebab dia yakin bahkan sekte Wuxinjiang miliknya tak mungkin bisa melindunginya. Melihat Shinju mulai mendekat, Shishian hanya bisa memohon ampun karena dia mengakui kekalahannya. Bahkan dia sampai berkata akan memberikan apapun asalkan nyawanya diampuni. Namun dengan tenangnya, Shinju hanya menjawab, "Yang aku inginkan hanyalah nyawamu." Baru saja mengatakan itu, tiba-tiba sebuah formasi raksasa aktif yang langsung mengurung Shinju beserta Shishian. Usut punya usut, ternyata itu semua merupakan ulah Shishian. Intinya dari awal Shishian memang sudah merencanakan itu, sehingga ketika dia memohon ampun hanyalah sebuah kepura-puraan untuk mengulur waktu. Di dalam formasi, sekali lagi Shishian mulai tertawa senang karena berhasil menipu Shinju. Namun satu hal yang pasti, dia sangat yakin akan kemenangannya sebab formasi yang dia buat menggunakan esensi darahnya, sehingga selama Shinju berada di dalam formasi, jiwanya akan terus-menerus dihancurkan dan pada akhirnya tubuhnya menjadi cangkang kosong. "Saatnya menghancurkan jiwamu, api suci di tubuhmu akan menjadi milikku," teriak Shishian saat dia melepaskan serangannya. Tetapi lagi-lagi usahanya berakhir sia-sia karena semua serangannya langsung dihancurkan oleh Shinju yang menggunakan kekuatan binatang buas ketiganya, yaitu Xuan. Tak hanya itu, bahkan formasi besar yang dibuat Shishian hancur berkeping-keping yang tentunya hanya bisa membuat Shishian terkejut. Tanpa memperdulikan keterkejutannya itu, Shinju langsung mendekat dan mencengkram lehernya. "Kesempatan yang aku dapatkan di Great Wilderness bukan hanya api belaka. Formasi besarmu bukan gagal, tetapi serangan jiwa apapun itu tidak akan berpengaruh padaku," ucap Shinju. Mendengarnya, Shishian lagi-lagi hanya bisa memohon ampun. Dia bahkan mulai membuat beberapa alasan, di antaranya mencoba mengancam, mengatakan bahwa sekte matahari ekstrim pasti akan menjadikannya musuh abadi karena tak hanya membunuh Shulin, tetapi dia juga ikut dibunuh. Masih saja tak berhasil, Shishian bahkan sampai mengatakan bahwa dia akan membantu Shinju membalas dendam terhadap klan Zhao. Tak peduli dengan semua ocehan Shishian, tak langsung membunuhnya, Shinju malah mulai menyiksanya. Shinju juga memberitahu Shishian bahwa ketika pertama kali mereka bertemu di Istana Zena, dia sebenarnya hampir tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya. Tetapi untungnya Shinju terus berusaha meyakinkan dirinya untuk menahan amarah, sehingga sekarang dia bisa melepaskan semua amarahnya. Pada akhirnya Shishian yang tak bisa melawan akhirnya pasrah jika harus mati di tangan Shinju. Namun sebelum itu dia bertanya siapakah sebenarnya kekasih Shinju yang telah dia permalukan.
Tentu Xixian tak mungkin tahu karena apa yang sedang dibicarakan oleh Shinju adalah sebuah kejadian yang terjadi di kehidupan masa lalunya. Namun tanpa mempedulikan itu semua, Shinju mulai menjelaskan dosa besar yang diperbuat oleh Xixian. Cerita dimulai dari tahun pertama kalender ketika Xixian diperintah oleh Li Xinghe untuk menangkap Li Xingyao hidup-hidup. Setelah berhasil menangkapnya, tidak hanya mematahkan tulangnya, Xixian juga memenjarakan Li Xingyao di Great Wilderness Black Ditan yang katanya tanpa henti bisa memperbesar rasa sakit seseorang sehingga orang tersebut akan merasakan keputusasaan yang begitu mengerikan sampai-sampai mati adalah pilihan terbaik. Di lingkungan itu selama 3 bulan penuh kau menyiksanya, ucap Shinju yang mulai meneteskan air mata mengingat penderitaan yang harus dialami oleh Li Xingyao. Di sisi lain, Xixian semakin bingung karena dia sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Shinju. Tetapi Shinju yang benar-benar sangat marah segera melepaskan serangan terakhirnya. Menggunakan kekuatan api suci tingkat 9, dia langsung membakar Xixian tanpa sisa, yang mana tentunya hal itu membuat semua orang terkejut. Tetapi itu lebih tertuju pada Shinju yang bisa semarah itu. Sudah berakhir, leluhur Xixian sudah mati. Selanjutnya giliran pasangan itu, ucap Shinju. Kita berpindah ke dinasti pedang ilahi. Saat ini Zhao Dian dan Li Xinghe terlihat sedang melakukan sebuah ritual untuk membangkitkan pola keabadian yang merupakan ciri khas dari ras abadi atau klan Zhao. Setelah cukup lama berkonsentrasi, akhirnya prosesnya dimulai. Melihat itu, Zhao Huan benar-benar terkejut karena tampaknya dari auranya yang terpancar itu merupakan pola abadi bait suci. Benar saja, tak butuh lama Zhao Dian benar-benar berhasil membangkitkan pola keabadian. Setelah itu dia langsung tertawa senang, apalagi pola keabadian yang dia bangkitkan merupakan pola ilahi tertinggi. Adapun Zhao Huan, dia juga sangat senang, apalagi dari awal dia memang bertujuan membantu membangunkan kekuatan yang ada di dalam tubuh Zhao Dian dengan menggunakan darah dari tubuh Li Xinghe. Itu juga alasan utama dia membiarkan Zhao Dian menikahi Li Xinghe. Namun tanpa disangka, Zhao Dian benar-benar akan mendapatkan pola abadi dalam satu gerakan dan bahkan membangunkan pola ilahi tertinggi. Hahaha, klan Zhao ku akan bangkit. Pola ilahi tertinggi tidak pernah muncul di klan kita selama ribuan tahun, teriak senang Zhao Huan yang sangat yakin bisa kembali lagi ke klan Zhao dan tidak harus tinggal di dunia ini. Entah mengapa Zhao Dian yang awalnya terlihat begitu senang, tiba-tiba sikapnya menjadi berubah. Yang mana intinya, menurut aturan dari klan Zhao, bagi siapapun yang berhasil membangkitkan pola ilahi tertinggi bisa menjadi penguasa klan dan mengendalikan klan. Maka dari itu Zhao Dian yang saat ini telah memenuhi semua syarat tersebut, dia tidak senang dengan Zhao Huan yang sama sekali tidak menunjukkan sikap sopan di depannya. Paman kedua, kau seharusnya berlutut ketika kau berbicara denganku, ucap Zhao Dian dengan sikap penuh sombongnya. Mendengar itu, bukannya marah, Zhao Huan malah tertawa senang karena dia merasa itulah seharusnya sikap yang harus ditunjukkan oleh Zhao Dian, apalagi klan Zhao memang membutuhkan orang yang mendominasi dan berdarah dingin seperti Zhao Dian. Tanpa berbasa-basi lagi, setelah itu Zhao Huan langsung berlutut dan berkata, "Aku Zhao Huan, wali generasi ke-147 dari klan Zhao menemui Master." Melihat itu tentu benar-benar membuat Zhao Dian sangat senang. Bahkan dia langsung memberikan perintah pada Zhao Huan agar segera mengabari klan untuk turun untuk memimpinnya kembali.
Singkat cerita, dengan senang hati Zhao Huan menuruti semua perintah Zhao Dian. Sementara itu, adapun nasib Li Xinghe yang masih tak sadarkan diri, pada akhirnya ikut dibawa oleh Zhao Dian karena meskipun Li Xinghe hanyalah wanita duniawi, tetapi dia telah berhasil menyenangkan dirinya. Kembali lagi ke Istana Zena. Setelah pertandingan, saat ini beberapa orang sedang berkumpul di Istana Zena dan mereka adalah Xian Shuang dari Aula Hati Suci dan satu lagi perwakilan dari Sekte Gadis Giok. Xin Yu benar-benar mendapat pujian dari Raja Zena atas kemenangan dan juga bakat yang dia tunjukkan. Namun masalah utama saat ini adalah tentang tindakan Xin Yu yang telah membunuh leluhur Xishan dan juga Sulin. Dan karena Xishan juga memiliki hubungan yang dekat dengan Sekte Matahari Ekstrim, Raja Zenan sangat yakin Sekte Matahari Ekstrim pasti akan menjadi musuh abadi Xin Yu selamanya. Karena benar-benar ingin menarik Xin Yu masuk ke sektenya, mendengar itu dengan segera Xian Shuang berkata, "Meskipun Sekte Matahari Ekstrim sedikit lebih baik daripada Aula Hati Suci, mereka tidak akan berani melawan kami. Jadi setelah Tuan Muda Xin memasuki Aula Hati Suci, aku akan melindungi Tuan Muda Xin secara menyeluruh." Tak mau kalah, perwakilan dari Sekte Gadis Giok yang ternyata bernama Bai Fei Fei juga mengatakan hal yang sama yang berakhir membuat sedikit perdebatan di antara keduanya. Namun satu hal yang pasti, di situasi itu Bai Fei Fei merasa sangat diuntungkan dan sangat yakin Xin Yu akan bergabung ke sektenya karena Li Xingyao, kenalan sekaligus kekasih masa kecil Xin Yu, juga ada di Sekte Gadis Giok. Tuan Muda Xin, jika Anda bergabung dengan Sekte Gadis Giokku, aku dapat menjanjikan dirimu atas nama Master Sekte bahwa Li Xingyao akan menjadi Dewi Sekte Gadis Giok dalam 3 tahun, ucap Bai Fei Fei yang dengan bodohnya memanfaatkan kedekatan Xin Yu dan Li Xingyao. Merasa terpojok, Xian Shuang sekali lagi angkat bicara, mengatakan bahwa persyaratan yang diberikan oleh Sekte Gadis Giok juga dapat dipenuhi oleh Aula Hati Suci. Namun sayangnya, dengan segera Xin Yu menjawab bahwa dia tidak akan bergabung dengan sekte manapun, yang benar-benar membuat keduanya terkejut. Tetapi tanpa memperdulikan keterkejutan mereka, dia langsung menjelaskan maksudnya, yang mana meskipun tidak bergabung dengan sekte, dia akan tetap pergi ke Aula Hati Suci untuk berlatih sebentar, yang mana itu benar-benar membuat Xian Shuang senang. Merasa tak ada lagi yang perlu dibicarakan, pada akhirnya Bai Fei Fei pamit undur diri dengan sikap yang bisa dikatakan tidak terlalu senang. Akan tetapi di sisi lain, Xin Yu juga memiliki ekspresi yang benar-benar tidak senang dengan Bai Fei Fei dikarenakan pada kehidupan sebelumnya, ketika Xishan datang ke Sekte Gadis Giok untuk mencari Li Xingyao sebagai seorang guru, bukannya melindungi, dia malah secara langsung menyerahkan Li Xingyao, sehingga dapat disimpulkan Bai Fei Fei juga penyebab utama penderitaan Li Xingyao di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, Sekte Gadis Giok tidak perlu ada lagi, pikir Xin Yu yang benar-benar sangat membenci Sekte Gadis Giok. Setelah keadaan tenang kembali, Raja Zenan segera menyerahkan sebuah cincin yang menyimpan taruhan dari 4 sekte utama. Namun bukannya menerimanya, Xin Yu menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Anggap saja ini sebagai hadiahku untuk tentara Zhenwei dari Istana Zenan. Kau dan Yu harus memiliki hari-hari yang baik, ucap Xin Yu, yang mana itu benar-benar membuat Raja Zenan sangat-sangat terkejut, bahkan hanya dengan mendengar nama tentara Zhenwei sampai membuat Raja Zenan menangis. Adapun alasan mengapa Raja Zenan sampai sejauh itu, mungkin karena pada dasarnya tentara Zhenwei adalah tentara yang dari dulu dipimpin olehnya, dan dia menangis karena teringat dengan rekan-rekannya yang gugur di medan perang.
Shinju benar-benar sangat menghormati perjuangan Istana Zenan, khususnya Raja Zenan yang pantang menyerah dalam 100 pertarungan. Apalagi selama hampir 100 tahun Istana Zenan telah berjuang untuk umat manusia. Bahkan 9 putra dan 14 cucu Raja Zenan semuanya mati di perbatasan untuk melindungi umat manusia. Tak berhenti di situ, untuk menjaga tentara Zenwei, bahkan Raja Zenan sampai terluka yang membuatnya tidak dapat berkultivasi selama beberapa dekade terakhir. Melihat sikap hormat Shinju, Raja Zenan benar-benar sangat bahagia. Dan setelah itu dia juga ingin meminta bantuan. Tetapi tanpa harus mengatakannya, Shinju sudah tahu niat Raja Zenan sehingga dia hanya berkata, "Raja Zenan, jangan khawatir, tidak peduli tingkat apa yang aku capai di masa depan, aku akan bersumpah untuk membela umat manusia sampai mati, menjaga umat manusia agar tidak binasa dan melindungi umat manusia selamanya." Sementara itu di sekte Shenxian di aula leluhur bersama putranya yang bodoh, Wang Tixian sedang meminta maaf pada leluhurnya karena dia tidak kompeten dan tidak dapat membangkitkan kembali sekte Shenxian. Wang Xuan ingin mengatakan sesuatu, namun dia langsung digampar oleh ayahnya dan tanpa mereka sadari, darah yang keluar dari mulut Wang Xuan terciprat ke altar. Setelah itu barulah dia mulai bersujud pada leluhurnya sebelum dia mulai berteriak mengatakan bahwa bukannya dirinya tidak kompeten, tetapi itu semua karena Shinju terlalu kuat baginya. Tak disangka tiba-tiba sang leluhur bangkit kembali dengan sosoknya yang terbuat dari api suci berwarna biru. Tentu hal itu benar-benar membuat keduanya terkejut, apalagi sosok di depan mereka adalah sang leluhur Zhu Xianling. Singkat cerita, setelah itu Zhu Xianling sedikit menjelaskan situasinya yang mana kemunculannya berkat darah Wang Xuan. Mengatakan bahwa dia akan mempercayakan sebuah tujuan besar untuk membangkitkan keluarga Wang, Zhu Xianling tiba-tiba mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya pada Wang Xuan. Ini adalah perintah rahasia keluarga Wang yang dapat membuka rumah gua yang aku bangun selama hidupku. Pergilah dan ambil apa yang tersisa di dalamnya, lalu hidupkan kembali keluarga Wang, ucap Zhu Xianling sebelum akhirnya dia menghilang. Menerima tokennya, Wang Xuan hanya bisa tersenyum senang. Bahkan Wang Tixian juga sangat yakin jika harta yang ditinggalkan oleh leluhur mereka bisa didapatkan, maka keluarga Wang pasti bisa bangkit kembali. Shenyu, bahkan jika kau mendapatkan kesempatan di Great Wilderness, ketika aku mendapatkan warisan dari keluarga Wang, aku akan membunuhmu dan menghapus rasa malu hari ini, teriak Wang Xuan tanpa mengetahui kekuatan asli Shenyu. Tiba-tiba ada seseorang datang yang ternyata itu adalah Sulin yang seharusnya sebelumnya telah mati. Namun dengan segera dia mulai menjelaskannya. Intinya, dahulu ada total 18 putra dewa di sekte Matahari Ekstrim, dan meskipun setahun yang lalu dia adalah anak dewa yang terakhir, tetapi sekarang Sulin adalah anak dewa kelima. Singkatnya, dari ke-18 putra dewa, sekarang hanya tersisa 5 karena ke-13 lainnya telah mati dibunuh oleh Sulin, dan alasan utama Sulin tidak mati setelah dibunuh oleh Shinju itu semua berkat teknik mati suri yang dia pelajari dari anak dewa ke-8 setelah memenggal kepalanya. Kembali ke masalah saat ini. Adapun alasan mengapa Sulin menampakkan dirinya karena dia ingin bekerja sama dengan Wang Xuan untuk membunuh Shinju. Maka dari itu dia menyuruh Wang Xuan mengajak Shinju pergi ke gua bersamanya dan barulah mereka akan membunuhnya di sana. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil sepeser pun warisan keluarga Wang karena yang aku inginkan adalah api suci kelas 9 Shinju, ucap Sulin.
Awalnya Wang Xuan masih ragu apakah dia mau menerimanya atau tidak. Apalagi apakah mungkin Shulin bisa mengalahkan Xinyu yang bahkan leluhur Sisian tidak dapat mengalahkannya. Namun setelah Shulin sedikit mengancam, mau tidak mau dia dan ayahnya menerima kesepakatan tersebut. Malam harinya di penginapan Tianhe, Xinyu mendapat ucapan selamat dari dua bawahannya, Wu Yu dan Wu Xi. Setelah itu Xinyu mengatakan bahwa besok dia akan pergi ke dinasti pedang ilahi untuk membalas dendam. Maka dari itu dia pun segera memberikan sebuah perintah pada keduanya yang entah mengapa membuat mereka terkejut. Keesokan harinya di Istana Zenan, Xinyu sudah bersiap untuk pergi ke dinasti pedang ilahi. Tiga wanita cantik yaitu Wan Er, Yu Er, dan Xian Shuang mengantar kepergiannya. Di saat itulah tiba-tiba ada salah satu pelayan masuk lalu melapor bahwa Wang Tixian dan Wang Xuan telah datang. Singkat cerita, setelah itu keduanya diizinkan masuk. Ditanya apa tujuan mereka datang, tiba-tiba Wang Xuan berlutut dan meminta maaf di depan Xinyu. Bahkan sebagai seorang ayah, Wang Tixian juga memohon pada Xinyu agar putranya bisa dimaafkan. Tahu bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu, mencoba mengikuti alurnya, Xinyu memaafkannya. Dan setelah itu pun, dengan dalil sebagai tanda permintaan maaf, Wang Xuan mulai menceritakan bahwa saat ini, Sekte Shenxian secara tidak sengaja telah menemukan sebuah rumah gua yang ditinggalkan oleh leluhur, sehingga dia ingin mengundang Xinyu untuk datang bersama dan mendapatkan sebuah peluang yang mana hal itu juga telah ditebak oleh Xinyu meskipun jauh lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Wang Xuan, kau mungkin ingin mengatur penyergapan di gua untuk berurusan dengan Tuan Muda Xin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Tuan Muda Xin bisa dibodohi begitu saja? Ucap Xian Shuang yang tiba-tiba ikut dalam pembicaraan yang mana benar-benar membuat keduanya terkejut dan mulai panik. Tak hanya Xian Shuang, Yu Er juga berpikir sama. Namun dengan segera Xinyu menerima tawaran Wang Xuan yang benar-benar membuat para wanita terkejut, berbeda dengan keduanya yang begitu senang. Pada akhirnya sesuai kesepakatan mereka akan pergi besok hari, sehingga hari ini Xinyu membatalkan niatnya pergi ke dinasti pedang ilahi. Setelah keduanya pergi, Yu Er mulai memprotesnya dan tentu saja Xinyu juga menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui niat Wang Xuan. Jangan khawatir karena aku memutuskan untuk pergi, aku sudah yakin, ucap Xinyu menenangkan semuanya. Keesokan harinya setelah pergi, mereka akhirnya sampai di kaki pegunungan Shimang. Melihat tempat tersebut, Xinyu langsung memiliki ekspresi yang benar-benar suram karena di tempat itulah Wan Er menderita di kehidupan sebelumnya. Mereka berdua segera membimbing jalan bersamaan dengan Xinyu yang hanya bisa bertanya-tanya siapakah orang yang ada di belakang Wang Xuan, apakah itu Sekte Shiren. Tak butuh lama akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Di dalam gua ada 3 barang dan itu sebuah tombak, pedang, dan armor yang tergeletak di depan sebuah patung. Tentu patung tersebut adalah patung Shu Xianling. Tak tahu apakah itu akting atau memang benar-benar tidak tahu, Wang Xuan hanya bisa berteriak terkejut melihat bahwa ketiga barang tersebut adalah artefak immortal peringkat pertama. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Wang Tixian segera mengatakan bahwa ketiganya sekarang telah menjadi milik Xinyu.
Jika orang biasa mungkin dia akan langsung mengambil artefak-artefak tersebut. Akan tetapi Shinju tidak melakukannya. Apalagi dia dapat melihat ada jejak kekuatan jiwa di patung tersebut yang membuatnya yakin dari ketiga artefak immortal tingkat pertama ada juga artefak terlarang yang hanya boleh disentuh oleh mereka yang telah disetujui, sehingga jika itu dipicu tubuh orang yang mengambil akan mati terbakar. Tapi metode ini bagiku tidak berguna, pikir Shinju yang dengan segera mengambil artefak tombak. Begitu mekanisme terpicu, dia segera menarik nafas dalam-dalam dan meniup apinya, sehingga dengan itu akhirnya dia mampu mendapatkan artefaknya. Setelah mengambil semua artefak, tiba-tiba di bawah patung ada sesuatu yang muncul dan ternyata itu merupakan token pola peri yang katanya bisa membantu makhluk abadi dan keturunannya membangkitkan pola abadi. Dari apa yang diketahui oleh Shinju, pola abadi bisa membuat kekuatan fisik dan kultivasi melonjak lebih dari 10 kali lipat. Dan jika diingat-ingat kembali, Shinju sadar bahwa di kehidupan sebelumnya, tampaknya Wang Xuan telah mendapatkan token pola abadi. Tahu bahwa token di depannya belumlah lengkap, Shinju segera meminta sisanya pada Wang Xuan yang saat ini hanya bisa terkejut. Di saat itulah akhirnya orang yang telah ditunggu-tunggu muncul, dan itu adalah Hu Shiren, pemimpin sekte Shiren-zhong yang datang bersama dengan 4 bawahan monsternya. "Serahkan hidupmu Shinju," ucap Hu Shiren. Setelah itu pun mereka saling mengobrol yang pada akhirnya Shinju benar-benar sangat berterima kasih pada Hu Shiren karena berkat dirinya dia bisa menaklukkan 2 bersaudari Wu Yu dan Wu Shi. Hu Shiren yang awalnya bersikap tenang pada akhirnya benar-benar marah, sehingga dia segera menyuruh monster-monsternya untuk menyerang. "Shinju, kau dapat menghindar sekali di tangan sekte Shirenku, tetapi untuk kedua kalinya hanya ada jalan buntu yang menunggumu," teriaknya. Menghadapi monster-monster yang datang menyerang, Shinju segera menggunakan kekuatan Yairus dan Jia Tianshuan yang tentunya dengan mudah bisa mengalahkan mereka semua dan pastinya membuat Wang Xuan dan Wang Tixian sangat-sangat terkejut karena 4 puncak ranah spiritual bahkan bukan lawan Shinju. Meskipun keempat monsternya kalah, Hu Shiren terlihat masih tenang karena ternyata monster-monster miliknya merupakan sebuah boneka yang telah dia sempurnakan sehingga mereka adalah makhluk yang abadi. Sekali lagi para monster atau boneka menyerang. Berbeda dari yang sebelumnya, menggunakan kekuatan Yairus, kali ini Shinju menangkap mereka semua dan menyatukan mereka menjadi satu seperti tanah liat sebelum akhirnya melemparnya. Melihat itu, Hu Shiren kali ini benar-benar dibuat terkejut, tetapi di detik berikutnya dia langsung dipukul oleh Shinju yang sangat-sangat membenci sekte Shiren-zhong yang telah melakukan dosa besar karena sering mengorbankan nyawa manusia. "Hari ini aku akan membalas dendam untuk jiwa-jiwa yang dirugikan itu," teriak Shinju setelah memukul Hu Shiren lagi dan lagi. Meskipun babak belur, Hu Shiren masih bisa berdiri. Tetapi setelah itu tiba-tiba dia bertransformasi menjadi boneka yang membuat Shinju sedikit bersimpati pada Hu Shiren yang begitu menyedihkan. Dengan niat membunuh, Hu Shiren langsung menerjang ke arah Shinju. Melihat itu, Shinju segera mengeluarkan tombaknya dan berusaha memblokir serangan yang datang. Namun dengan kekuatan Hu Shiren yang begitu besar, dia akhirnya terlempar ke belakang. Memanfaatkan momentum tersebut, sekali lagi Hu Shiren menyerang Shinju yang hanya bisa bertahan menerima setiap serangan. Singkat cerita, pada akhirnya karena bahkan kekuatan dari Yairus tidak mampu mengimbangi Hu Shiren, Shinju memutuskan untuk mengerahkan semua kemampuannya dengan menggabungkan ketiga kekuatan hewan buasnya.
Namun tentunya Hushiren tak begitu saja membiarkan semua berjalan lancar sehingga dia kembali menyerang di saat Shinju sedang menggabungkan ketiga kekuatan yang mana serangan kali ini benar-benar membuat dampak yang begitu besar. Tanpa diduga, membunuh bocah ini jauh lebih merepotkan daripada yang aku kira, ucap Hushiren mengira Shinju benar-benar telah mati. Namun setelah itu dia hanya bisa terkejut karena ketika asap mulai menghilang, sosok Shinju masih berdiri. Bagaimana teknikku? Tapi aku tetap tampankan, tanya Shinju yang saat ini memiliki tubuh setengah manusia dan setengah monster. Mengabaikan Hushiren, Wang Xuan, dan Wang Tixian yang hanya bisa terkejut, Shinju segera menyiapkan serangannya. Dia sendiri tidak menyangka setelah meminjam kekuatan Jiutian dan Xuan hanya dapat mengerahkan kekuatan satu tangan Yairus. Namun meskipun hanya satu tangan, kekuatannya tidak kalah dengan ranah delusi tingkat ketiga. Mengambil ancang-ancang, Shinju langsung melepaskan sebuah pukulan tepat ke arah Hushiren yang langsung menerbangkannya jauh ke belakang. Meskipun masih selamat, tetapi kondisi Hushiren kali ini benar-benar sangat parah. Adapun Shinju, dia langsung mendekat. Tanpa bisa melakukan apa-apa lagi, pada akhirnya Hushiren mulai berteriak meminta bantuan Shulin yang tentunya membuat Shinju terkejut. Namun bukannya membantu, pada akhirnya Shulin malah melarikan diri. Shinju, aku akan pergi dulu. Lain kali ketika kita bertemu lagi, aku akan membunuhmu, ucap Shulin yang benar-benar seorang pengecut. Singkat cerita, setelah itu Hushiren akhirnya hanya bisa meminta pengampunan pada Shinju. Bahkan dia sampai membeberkan informasi tentang Zhao-Dian yang telah membangkitkan pola abadi dan akan kembali ke alam atas. Intinya, di situasi itu, Hushiren mencoba bernegosiasi dengan Shinju yang mana jika Shinju mau berjanji tidak akan membunuhnya, dia akan memberitahu lokasi jalan menuju alam atas yang akan dilewati oleh Zhao-Dian. Tanpa berbasa-basi lagi, Shinju segera bersumpah demi langit dan bumi bahwa dia tidak akan membunuh Hushiren. Melihat itu, Hushiren benar-benar menghela nafas lega sebelum akhirnya menceritakan semua hal yang dia tahu tentang Zhao-Dian yang akan pergi ke alam atas 10 hari lagi. Seusai menerima semua informasinya, tiba-tiba Shinju mencengkram leher Hushiren dan berniat membunuhnya. Tentu hal itu benar-benar membuat Hushiren terkejut karena sebelumnya Shinju telah berjanji akan membebaskannya. Namun di situasi seperti itu, Hushiren masih sedikit memiliki harapan karena dia yakin Shinju tak mungkin membunuhnya karena jika melanggar janji yang telah dibuat, maka dia akan mendapatkan hukuman surga. Tetapi sayangnya Shinju sama sekali tidak peduli dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung membunuh Hushiren. Di detik berikutnya, tiba-tiba sebuah petir yang tak lain adalah hukuman surga datang yang langsung menyambar Shinju. Namun dengan menggunakan kekuatan Xuan, dia bisa melewati hukuman tanpa luka sedikit pun. Setelahnya dia segera meminta token pada Wang Xuan dan karena niat buruk mereka sepenuhnya telah terekspor, Wang Tixian mencoba menyerahkan nyawanya sendiri asalkan putranya bisa selamat. Namun tentu saja Shinju tidak peduli sehingga dia langsung membakar keduanya. Setelah menggabungkan kedua tokennya, akhirnya pola abadi terbentuk. Akan tetapi tiba-tiba pola tersebut mulai diserap oleh Yairus yang hanya bisa membuat Shinju terkejut walaupun pada akhirnya membantunya. Dan karena ternyata pola abadi tersebut merupakan pola abadi tingkat 7, Yairus tidak bisa menyerap sepenuhnya sehingga sisanya berubah menjadi aura dan masuk ke dalam tubuh Shinju.
Setelah menyerap pola abadi tingkat 7 ini, kekuatan lengan Yairus menjadi lebih kuat 2 kali lipat dari yang sebelumnya dan basis kultivasiku saat ini telah mencapai puncak alam spiritual, ucap Shinju setelah menyerap pola abadi. Singkat cerita, setelah itu akhirnya Shinju bersiap untuk membalas dendam karena meskipun Zhao-Dian memiliki pola abadi, Shinju sangat yakin dengan kekuatan lengan Yairus saat ini, dia pasti bisa membunuhnya. Dari informasi yang diberikan oleh Hu Shiren, jalan menuju ke alam atas terletak berada di pegunungan Xingfeng yang bisa membutuhkan 9 hari perjalanan. Jadi daripada kembali ke kota Tianhe untuk berpamitan, Xinyu memutuskan untuk langsung pergi menuju ke gunung Xingfeng. Tetapi sebelum benar-benar pergi, dia mengirimkan sebuah pesan pada salah satu bawahannya yaitu Wu Yu agar menyampaikan pesannya pada Raja Zenan dan yang lainnya tentang dirinya yang akan langsung pergi membalas dendam. Tetapi seusai balas dendam, dia akan kembali lagi ke kota Tianhe. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.